Sementara itu Pemkab Lumajang telah menetapkan status masa tanggap darurat selama 14 hari pasca erupsi Gunung Semeru. Apa saja yang menjadi fokus penanganan di area terdampak? Kita akan tanyakan langsung pada Bupati Lumajang, Thorik Kulhak. Selamat malam, Pak Thorik. Kami tahu Selamat Anda malam. sedang... Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kami tahu Anda sedang sibuk saat ini, tapi sejauh ini bagaimana penanganan warga yang terdampak? Apakah masih ada warga yang bertahan di rumah mereka, Pak Thorik? Ya, saya sekarang berada di Balai Desa Penanggal ya, di posko utama. Di sini tempat update informasi data. Saya ingin sampaikan juga bahwa sekarang ini kita sedang melakukan penanganan terhadap posko-posko pengungsian dan juga melakukan pemetaan. Karena begini, tadi malam sekitar jam 9, jam 10 itu sudah relatif aman. Hujan debunya sudah reda, kemudian sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing. Tadi pagi juga demikian, begitu sudah kondisinya membaik dan tidak ada keadaan yang mengkhawatirkan. Di beberapa daerah yang sudah kembali pulih, masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing. Tetapi bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah terdampak langsung, yang berdekatan dengan aliran lahar, yang rumahnya terkena dampak material erupsi atau APG, itu sementara masih berada di tempat pengungsian. Tapi tadi kami mendengarkan laporan dari rekan kami yang ada di salah satu pengungsian, ada banyak warga yang memilih untuk kembali ke rumahnya walaupun berada di zona merah untuk mengamankan hewan ternaknya begitu, atau juga menyelamatkan harta benda yang bisa diambil untuk dibawa ke pengungsian. Nah, ini bagaimana pengawasannya di lapangan, Pak Thorik? Oh ya, itu tadi pagi ya. Tadi pagi ketika relatif aman, artinya keadaan sudah aman, debu sudah tidak ada. Ada masyarakat yang izin mengambil ternaknya. Karena kemarin sore kita minta untuk tidak masuk ke zona itu. Kemarin malam juga tidak kita izinkan untuk masuk ke lokasi itu. Nah, tadi pagi kan sudah cerah. Artinya kalau ada apa-apa sudah bisa dalam waktu cepat mengevakuasi. Tetapi itu hanya sementara ketika mereka kita izinkan untuk mengamankan beberapa harta ternak yang memang bisa diamankan. Tetapi setelah itu kita sterilisasi dan sekarang sudah kita tutup. Kita minta bantuan TNI dan Polri untuk menutup akses ke beberapa titik yang memang itu terdampak karena ada awan panas guguran yang mengarah ke pemukiman. Ya, sejauh ini apakah Anda sudah mendapatkan laporan apakah ada warga yang terluka atau menjadi korban akibat APG? Kemudian tadi dikabarkan juga bahwa sekarang posko pengungsian sudah bertambah dari 12 titik menjadi 23 titik. Apakah nanti kemungkinan ke depannya akan bertambah lagi untuk posko pengungsian? Korban tidak ada. Jadi yang perlu saya sampaikan begini, supaya mendapatkan pemahaman yang utuh ya. Kalau ada yang membayangkan erupsi kemarin itu sama dengan tahun yang lalu, jawaban saya tidak ya. Tentu yang tahun lalu lebih luas cakupannya dan dampaknya juga lebih luas. Desa dan kecamatannya juga lebih luas yang tahun lalu berbanding yang sekarang. Betul sekarang ada APG, tetapi dampak yang terjadi adalah beberapa wilayah yang memang sebelumnya sudah terdampak. Misalnya di Dusun Kajar Kuning. Dusun Kajar Kuning itu adalah dusun yang sekarang terkena langsung material APG. Artinya rumah-rumahnya itu sudah terkena material APG. Tetapi bahwa rumah itu adalah rumah yang kemarin waktu atau tahun lalu ketika erupsi itu juga terkena. Jadi rumah itu sudah rusak sebelumnya dan tidak ditinggali sebagai rumah atau sebagai tempat tinggal. Karena masyarakatnya sudah berada di tempat pengungsian masyarakatnya sudah pindah di tempat hunian relokasi. Nah, di tempat hunian relokasi itu mereka sudah mendapatkan tempat tinggal dan ketika siang mereka itu bekerja di dusun Kajar Kuning itu. Begitu. Itu artinya warga sudah siap ya dengan mitigasi bencana mengingat
peristiwa erupsi ini juga terjadi di hari yang sama, di tanggal yang sama, setepat 1 tahun lalu. Bagaimana dengan warga di pengungsian saat ini? Apakah sudah tertangani dengan maksimal, Pak Torik? Ya, pengungsian yang bertambah itu mungkin tidak pada posisi pengungsian yang terdata by data kita, tidak ya. Karena kita datanya masih 12 tempat pengungsian, tetapi masyarakat itu punya tempat pengungsian mandiri, misalnya di rumah saudaranya, di tempat keluarga yang lain, di kecamatan yang lain. Tapi by data yang ada dalam koordinasi tempat pengungsian 12. Baik. Nah, masyarakat yang ada di pengungsian itu, kayak ini sekarang malam hari ini, saya di Balai Desa Penanggal itu, kembali lagi yang tadi pagi sama siang ke tempat tinggal masing-masing. Nah, sekarang balik lagi ke Balai Desa untuk mereka berada di pengungsian. Karena mungkin masih khawatir ya kalau ada terjadi apa-apa pada malam hari ini. Baik. Nah, terkait dengan status, Anda sudah menetapkan status masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Apa saja yang jadi fokus penanganan pasca erupsi? Ya, saya sudah memutuskan 14 hari masa tanggap darurat. Pertama soal pengungsian, yang kedua soal percepatan memasukkan masyarakat yang terdampak ini ke hunian tetap. Karena masih ada proses tahapan itu yang akan kita teruskan. Kemudian normalisasi akses menuju Kecamatan Pronojiwo atau kecamatan yang terdampak ke APG ini yang ada di Pronojiwo, sehingga kita bisa menyampaikan beberapa kebutuhan logistik ke sana. Yang ketiga, antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya lahar dingin. Karena pasca APG ini, kekhawatirannya adalah kalau ada hujan dengan curah yang tinggi, maka potensi adanya lahar dingin itu yang perlu harus diantisipasi. Tadi misalnya ada di Desa Jogosari, lahar dingin yang turun itu hingga melampaui jembatan limpas. Apa itu jembatan limpas? Jembatan limpas adalah jembatan kalau ada lahar, airnya bisa meluap ke atas jembatannya. Tetapi kalau sudah tidak ada lahar, jembatan itu bisa digunakan oleh masyarakat sebagai fungsi akses ekonomi masyarakat atau sebagai lalu lintasnya masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Pak Thorikul Haq, Bupati Lumajang, atas informasinya. Kita doakan saja mudah-mudahan semua penanganan pasca erupsi Semeru ini bisa berjalan dengan maksimal dan warga bisa kembali ke rumahnya masing-masing dengan selamat. Terima kasih, Pak Thorik. Terima kasih, Mas. Selamat malam.